Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Ya, kembali lagi ya kita di channel Lapsa ya. Ya, setelah sekian lama kita nggak ada progres, nggak ada perkembangan. Akhirnya Kita mengadain program baru. setelah sekian lama. Program apa itu, Kak? Hah? Program apa? Kita ada di program Lapsa. Talks. Oke, jadi kita ada di program baru guys di channel Lapsa, namanya itu Lapsa Talks. Iya. Ya, untuk kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih di program baru ini? Ngomongin tentang anggota baru kita. Kedatangan anggota baru, yakni Siapa? Teman-teman ada yang penasaran nggak? Siapa sih anggota baru kita? Ya. Nah, kita ada kedatangan anggota baru yakni buku Antropologi Haji. Iya. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Namanya juga Lapsa Talks. Iya kan? Tentang buku terbaru dari siapa Mas Dimas? Karyanya Bapak dosen kita, Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, yakni buku Antropologi Haji nih guys. Nah, sebelum itu kalau peribahasa bilang nggak kenal maka nggak sayang. Oh iya, kita belum kenalan ya. Iya. Teman-teman biar pada kenal sama kita dulu, biar tektokannya ngobrolnya juga ngalir, enak. Mungkin kita kenalan dulu dari siapa nih enaknya? Dari aku dulu. Oke, dari kamu dulu. Ya, kenalin ya, aku Dimas dan ditemenin sama siapa? Bersama aku Destian, jadi kita berdua yang akan memandu Dalam program podcast ini, yaitu Lapsa Lapsa Talks. Talks ya. Tentunya kita nggak cuma berdua ya di konten kali ini, yang udah pasti tadi kita udah spill dari awal ada teman baru kita yang hadir di podcast kali ini, yakni buku Antropologi Haji. Tapi nggak mungkin dong kita ngomongin ini cuma berdua aja. Iya. Kita juga akan menghadirin penulisnya langsung, narasumber utama dari kegiatan ini, dari podcast ini. Oke, langsung aja kita panggil bapaknya, narasumber utama kita di tengah-tengah kita langsung ya, biar ngobrolnya enak. Yuk langsung aja kita sambut beliau, Bapak Suhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Bisa dipakai, Pak? Selalu. Dipakai Handphone. dulu Pak mikrofonnya. Ini. Iya. Nih guys, spesial banget tahu di tengah-tengah kesibukan Iya. beliau masih mau loh menyempatkan waktunya buat ngobrol bersama kita semua. Nanti aja dari sini langsung rapat. Masih ada kegiatan Iya. lagi ya Pak ada habis ini ya? Iya, kita masih ada rapat kebetulan dengan Senat Universitas, dan acaranya sangat penting, yaitu untuk mempersiapkan pengembangan fakultas di kampus 2 kita di Banjar. Masya Allah. Kampus 2. Iya. Sayangnya kami pasti udah lulus untuk merasakan kampus 2. Mungkin bisa Mas kita merasakan kampus 2 kalau kita lanjut ya S2 Iya. ini. Doakan saja, doakan. Barangkali nanti malah jadi dosen di sana. Oh. Bisa jadi. Kita aminkan aja dulu ya guys ya. Amin. Siapa tahu. Kegiatan hari ini apa aja, Pak? Untuk hari Senin yang indah ini, Pak. Ya, saya biasalah, tadi banyak bimbingan, banyak pasien lah. Sejak jam 7 biasanya saya udah di pojok ruangan sana. Kalau pada lihat saya biasanya jam 7 saya udah nongkrong di situ, nanti nunggu para pasien juga dengan menunggu jadwal-jadwal kuliah dan beberapa acara lain biasanya ya. Kalau tidak sedang keluar. Pasien penyakit skripsi. Penyakit mahasiswa akhir ya. Ya, bukan penyakit sebenarnya. Mereka berkonsultasi tentang kesehatan. Soalnya kalau nggak konsultasi repot nanti, nggak lulus. Iya. Oke, kita mau ngobrol tentang buku ya. Iya, Pak. Mau bedah buku dikit-dikit. Oh ya, spoiler guys. Jadi kemarin itu
kita sama Pak Hada sebenarnya udah ada acara bedah buku ya Pak ya di fakultas. Cuma kan karena acaranya tertutup dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa hadir. Jadi dari Lapsa kita spesial banget menghadirin Bapak Suhada biar teman-teman yang lain yang di luar sana atau mungkin kemarin nggak berkesempatan ikut acaranya bisa denger juga, bisa dapat ilmu dan juga insight-insight baru mungkin ya. Bisa tahu apa isi buku antropologi dan semakin kalian penasaran, semakin penting untuk buat beli bukunya Pak Suhada. Oh ya, kalau mau beli buku di mana nih? Kita ada keranjang kuningnya dong. Ya. Nanti Cek di sini ya, editor nanti tolong ditambahkan linknya. Oke, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng Pak Hada nih. Oke, jadi kita langsung aja ya guys ngobrol-ngobrol bersama Pak Hada. Mungkin ini yang menarik banget sesuai dengan judulnya antropologi haji. Jarang banget mungkin ya kita tahu antropologi tapi haji gitu. Itu awalnya gimana sih Pak? Kok bisa tercetus idenya gitu? Iya, tentu pertama kita Muslim ya. Muslim, saya nggak tahu Anda juga Muslim. Salah satu ajaran kita yang biasanya dikatakan sebagai penyempurna ibadah kita itu adalah haji. Di situ sebenarnya awal mula kenapa saya menulis buku ini ya karena saya sebagai penganut terus terang. Di luar itu saya juga seorang akademisi, saya belajar antropologi dan tentu juga belajar sosiologi ya karena dua ilmu ini sangat tipis ya, mungkin hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaannya walaupun dari sisi metodologi ataupun tekanannya mungkin bisa berbeda, tapi teori-teori juga hampir sama ya. Apa yang berkembang dalam antropologi, apa yang berkembang dalam sosiologi bisa kita saling gunakan untuk mengkaji berbagai problem sosial keagamaan. Jadi dua hal itu, karena saya penganut dan kedua karena saya mungkin antropolog, dan tentu yang ketiga karena saya ingin mengembangkan satu pengetahuan di mana saya berada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan kita butuh satu pengembangan pengetahuan di bidang sosiologi, antropologi untuk melihat haji ini secara khusus ya, dan itu mungkin justru jadi tekanan kita ketika kita ingin mengembangkan ilmu sosial humaniora di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kira-kira gitulah. Lalu Pak, kan haji itu adalah salah satu rukun Islam ya Pak. Nah, kan di Indonesia tuh mayoritas Muslim. Ya. Lalu banyak itu haji itu menjadi sebuah ritus dan itu menjadi sebuah norma dan sebagai sebuah sistem budaya Pak. Nah, itu secara antropologi itu gimana Pak? Itulah menariknya ketika Islam masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia itu sering disebut sebagai taman sari agama-agama. Jadi apapun agama yang masuk di Indonesia bisa berkembang karena mungkin memang masyarakatnya sangat religius, bahkan aliran dalam keagamaan pun bisa berkembang dengan cepat. Dan kita bisa melihat salah satu contohnya adalah haji. Jadi kalau kita melihat haji ini sebenarnya dalam konteks Indonesia dia menjadi semacam mozaik. Mozaik itu satu hiasan yang sebenarnya dia menjadi satu kesatuan, dan kalau kita pisah-pisahkan itu kita akan kehilangan makna di situ. Jadi dia sebagai hasanah ketika bertemu dengan sistem gagasan lokal, dan haji kemudian mendapatkan kedudukannya yang unik, yang luar biasa, semakin mempesona karena pergumulan antara ajaran Islam dan sistem gagasan lokal, sehingga hampir di setiap wilayah ya, di setiap komunitas etnis kita bisa melihat banyaknya tradisi ritual haji yang kadang lebih heboh dari ritualnya sendiri yang ada di tanah suci ya. Itu menariknya kita bicara tentang haji dalam
perspektif ilmu sosial humaniora ini. Baik. Kalau kenapa Pak kalau haji itu di Indonesia lebih kuat daripada umroh? Gitu. Ya sebenarnya haji kan memang ya sebenarnya di dalam haji ada umroh, tapi orang yang sudah berumroh belum tentu haji. Tapi umroh juga dalam beberapa ajaran sering dikatakan sebagai haji kecil. Sehingga justru menariknya ya, seringkali di Indonesia itu karena begitu kuatnya ibadah yang sama-sama tujuannya adalah di tanah suci, di Ka'bah, Baitullah, sehingga umroh itu pun kadangkala karena dalam hadis misalnya disebut sebagai haji kecil, sehingga orang yang sudah berumroh pun kadangkala di beberapa wilayah itu sudah disebut sebagai haji. Jadi pulang umroh sudah disebut Pak Haji. Itu menariknya. Dan kenapa saya meneliti lebih ke haji? Dan mungkin besok saya juga mau tentang umroh secara spesifik. Saya ingin juga melihat mengkaji umroh. Karena ya memang haji itulah yang sebenarnya yang menjadi dalam tanda petik wajib gitu ya bagi mereka yang istitoah, mereka yang mampu. Sementara umroh ya sunnah. Jadi kalau kita mau melihat satu hal yang mungkin kuat di dalam sistem gagasan masyarakat komunitas muslim lokal di Indonesia, ya telitilah haji. Dan setelah haji saya ingin nanti dari buku ini seperti disampaikan Prof. Nur Sam kemarin, saya ingin nanti teman-teman adik-adik ini nulis mungkin sosiologi haji, tapi setelah itu ada sosiologi sholat, sosiologi puasa, sosiologi syahadat ya. Itu ini sebenarnya salah satu keinginan saya untuk memantik studi-studi selanjutnya. Dan nanti ada doktornya tentang haji dalam perspektif sosiologi, doktornya tentang sholat tapi tidak dalam perspektif tafsir hadis, syariah, fikih, tapi dalam perspektif sosiologi. Dan itu akan membuka wawasan kita yang sangat luas dan mengembangkan pengetahuan kita tentang Islam itu. Ya, lihat teman-teman, bagaimana pentingnya buku antropologi haji ini hadir. Nanti akan dikembangkan menjadi buku-buku dan tesis-tesis yang lain gitu. Jadi kita juga punya PR ya ini. PR penting itu buat kita. Menambahkan tentang pengetahuan-pengetahuan baru di dunia akademis, terutama di antropologi dan juga sosiologi ini ya. Nanti ada doktor sholat dari sosiologi puasa. Dan itu pasti akan sangat menarik, dan ketika kita bedah dengan perspektif teori ilmu sosial humaniora, pasti akan memantik kajian-kajian selanjutnya yang lebih dahsyat, lebih heboh. Apalagi mengingat di Indonesia ini kan tentang agama, terutama Islam sebagai mayoritas kan cukup beberapa menjadi polemik ya, nggak cuma tentang keberagaman dan juga yang lain-lain, tapi isu-isu sosial itu kan juga penting dibahas ya, Pak. Iya, di dalam haji itu ada banyak perspektif, ada banyak point of view, sudut pandang yang kita bisa kaji, bisa kita tembak dari studi tentang haji. Misalnya ekonomi ya, bagaimana kita nanti bisa, saya misalnya di dalam buku saya ini, saya melihat bagaimana orang ingin berhaji itu dengan berbagai cara, sehingga saya sebut ada haji TKI, ada haji turis, ada haji backpacker, ada haji cowboy ya kan. Yang belum saya tulis itu malah mungkin nanti ditambahkan haji abidin ya, dari haji atas biaya dinas. Jadi banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Baitullah, dan akhir-akhir ini bahkan berkembang fatwa dari Muhammadiyah, NU maupun pemerintah Saudi maupun juga di Indonesia dan juga negara-negara lain tentang haji yang dianggap ilegal. Yang bisa bisa jadi ya di dalam
di dalam fatwa itu tentu nanti haji koboi, haji backpacker turis, ya. haji backpacker karena dia tidak pakai visa haji secara khusus bisa dikatakan sebagai ilegal. Padahal itu sebenarnya udah sejak lama berkembang. Iya. Orang-orang yang berhaji dengan cara-cara yang mungkin berbeda dengan kebijakan pemerintah Saudi maupun Indonesia. Kita tidak akan melihat ini ilegal, tetapi bagaimana perjuangan orang untuk meraih predikat haji itu bisa dengan berbagai ragam cara itu. Oh iya, tadi itu sempat di-spill Pak Hada di awal-awal kalau budaya haji bahkan sebenarnya di Indonesia itu lebih semarak setelah hajinya daripada Iya. ketika ibadah hajinya di Mekah dan Madinah itu sendiri. Nah, kita tahu sendiri bahwa euforia itu tuh banyak banget terjadi terutama di beberapa daerah ya Pak. Mungkin Pada bisa ceritakan ini dari penelitiannya, dari perjalanan-perjalanannya. Apa aja sih Pak kira-kira kayak budaya-budaya yang ada di Indonesia ini setelah kegiatan berhaji ya, ibadah haji? Pertama ya kita melihat kenapa kemudian berkembang beragam tradisi ritual, baik ritual keberangkatan maupun ritual kepulangan. Dan setelah ritual kepulangan itu sebenarnya masih banyak lagi aktivitas yang mungkin sangat terkait dengan haji. Orang-orang setelah ritual dia masuk ikatan persaudaraan haji, ngaji secara eksklusif, hanya haji-haji yang ngaji di situ di perkumpulan itu. Itu yang saya sebut bahwa ritus yang tiada pernah henti. Jadi ritus haji itu tidak hanya di tanah suci dalam konteks orang Indonesia, Muslim lokal di Indonesia, tapi sebelum ketika persiapan mau berangkat di tanah suci sendiri, setelah kepulangan nanti masih lagi banyak ritus yang harus dijalankan oleh subjek ritual haji itu sendiri. Kenapa seperti itu? Pertama tentu kalau kita mengingat tentang ajaran haji, karena haji itu adalah penyempurna ibadah. Ya. Dan di dalam penyempurnaan itu ada istitoah, ada kemampuan, sehingga orang yang mampu itu bisa diterjemahkan secara ekonomi, ya kan, pengetahuannya, secara fisiknya. Maka disitulah figur haji itu pasti kemudian diimajinasikan sebagai figur yang sempurna dari banyak dimensi, dari banyak aspek. Disitulah maka puja-puji istilahnya bagaimana orang memandang citra haji itu luar biasa, sehingga dia punya derajat sosial yang tinggi. Maka banyak kemudian ritual-ritual itu menyertai dari sosok yang sudah dianggap sebagai sempurna. Kemudian yang kedua adalah misalnya haji mabrur, ya, bahwa pasti doa kita semoga menjadi haji mabrur. Dan mabrur itu biasanya simbol dari kedermawanan, pengetahuan agama yang luas, tindak tanduk yang baik, ya kan? Iya. Sehingga orang yang setelah haji dia akan memiliki dalam tanda petik bisa beban, tetapi bisa juga dalam tanda petik dia motivasi untuk selalu menyempurnakan citra dia sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik, alim dan seterusnya itu. Itulah sehingga berkembang luas tradisi ritual haji yang semakin mengokohkan derajat sosial dari haji itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi seorang haji itu adalah sebuah kesempurnaan ibadah. Jadi kalau komunitas haji berarti komunitas yang sempurna ibadah. Iya. Walaupun memang saya tertarik sebenarnya pertama meneliti haji sebelum saya berhaji tahun 2015 dulu berkembang sinetron tukang bubur naik haji. Mungkin itu juga bagaimana cara orang ingin punya keinginan untuk menjadi haji. Tetapi di dalam sinetron itu juga ada figur dua orang haji. Yang satu dia alim tapi yang satu sombong, pencitraan kan gitu. Nah disitulah kan kita bisa melihat
bagaimana haji ini dalam konteks masyarakat Indonesia itu begitu ada sinetron langsung viral, banyak penggemar, mereka menanti episode-episode selanjutnya. Kemudian saya tulis haji dalam citra sosial haji di dalam media ya kan gitu, sinetron itu. Kemudian saya melakukan penelitian lagi tentang ritual-ritual sebelum dan setelah haji. Karena saya belum bisa berangkat haji. Tapi begitu saya punya kesempatan sebenarnya 2019 tapi tertunda sampai 2022, ya saya meneliti yang sebenarnya tentang haji. Tidak hanya di tanah air tapi di tanah suci. Di tanah suci. Walaupun saya sering dikritik di sana. Kamu mau penelitian atau mau ibadah? Sama istrinya sendiri. Iya. Oh ya, ini menarik banget. Tadi Pak Hada kan bilang kalau Pak Hada tuh haji tahun 2022. Iya. Jadi itu after pandemi ya, pandemi. Iya. Itu bukannya haji pertama setelah pandemi. Nah, itu bukannya sebuah hal yang istimewa banget nggak sih Pak? Sangat menjadi istimewa. Iya. Gelombang haji tahun pertama setelah 2 tahun tidak ada haji dari luar negeri ya. Nah itu gimana tuh Pak? Experience-nya, pengalamannya, dan apa yang dirasakan dan ditemukan? Privilege banget itu kan. Iya. Berapa potongan, berapa persen orang yang nggak bisa berangkat haji, cuma eksklusif itu. Eksklusif. Iya, ini haji istimewa, haji eksklusif juga boleh karena yang boleh berangkat umurnya di bawah berapa ya, 60 tahun ya, di bawah 60 tahun, padahal kita lihat daftar tunggu yang luar biasa. Yang kedua, aturan-aturan pada masa pandemi itu juga masih diberlakukan. Misalnya nggak boleh mencium hajar aswad ya, karena masih dipagari, harus pakai masker, walaupun yang tertib hanya orang Indonesia ya. Saya lihat di tanah masih suci banyak yang colong-colong ya. Kalau orang Indonesia saya lihat tertib. Itu ya istimewa. Yang kedua adalah yang ketiga ya. Pertama tadi keterbatasan jumlahnya, maksimal usianya. Kemudian yang kedua bagaimana kebijakan untuk jaga jarak, pakai masker itu masih dilakukan. Vaksin dan lain sebagainya. Vaksin, jadi harus sampai 3 kali ya kita vaksin haji itu. Kemudian yang lain adalah bahwa ini juga pengaruh teknologi informasi. Bagaimana mungkin sebelum pandemi ya, walaupun sudah ada handphone, sudah ada medsos, tetapi tahun ini kan tahun yang saya pikir kemudian ketika lama kita menunggu tiba-tiba kita dibuka lagi. Nah akhirnya orang seperti euforia. Semua aktivitas haji itu kemudian dikabarkan lewat medsos. Sehingga yang menarik bagi saya adalah ya ini mempengaruhi bagaimana orang beribadah, dia tawaf, sa'i tapi sambil ngevlog, sambil call ya. Ini kan menarik ya secara sudut pandang sosiologi maupun antropologi, ada ekstasi komunikasi di situ. Jadi orang ingin mengabarkan. Nah, problem ini kan kalau secara sosiologis antropologis ya kita tidak akan kemudian ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini sah atau tidak. Tapi atau enggak, tapi kita punya kewajiban untuk memberikan data yang benar tentang bagaimana dibalik perilaku para subjek ritual haji itu, dan dari situlah kita bisa memandang secara lebih luas. Jadi tidak hanya melihat yang dalam tanda petik baik-baik saja dalam perjalanan haji. Dan bagi pemerintah, pengambil kebijakan, membaca buku, kajian semacam ini bisa menjadi bahan untuk perenungan. Misalnya ya berkali-kali kita mendapatkan perjalanan haji itu juga banyak kekurangannya. Itu nggak boleh ditutup-tutupi ya kan. Nah ini jadi kewajiban akademisi ya untuk memberikan data yang sebenar. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk memberi fatwa, mengambil keputusan yang tetap ada pada pemerintah atau agamawan, ustadz ya, para kiai, para pemimpin agama itu juga harus
mengambil bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan secara ideal di dalam doktrin itu berjalan ya ideal, pasti ada kekurangan. Itu ya. Kemudian yang lain, saya bicara panjang ya. Keistimewaan yang lain adalah perubahan. Saya mengatakan di dalam buku ini perubahan itu niscaya terjadi walaupun sampai menyentuh pada aspek doktrin. Misalnya apa? Dulu tidak ada istilah, nggak banyak ya. Ini haji ilegal, tapi tiba-tiba ada fatwa. Mungkin dulu orang yang pakai visa umroh sambil menunggu dan jadi TKI dulu itu tidak dikatakan kamu hajinya nggak sah atau ilegal. Tapi sekarang jadi problem kan, karena banyaknya orang yang tidak menggunakan visa itu, dan itu mengganggu perjalanan haji yang kuotanya sudah mencapai luar biasa ya, jutaan. Kemudian yang lain juga dulu tidak ada pas saya itu tanazul dan murur ya, itu kan ajaran ya menyangkut fikih haji juga. Jadi kalau namanya mabit di Musdalifah ya semua harus turun dari bis, dia di situ tinggal sebentar, bahkan kita sholat sunnah di situ atau kita melaksanakan hal-hal lain yang dianjurkan. Tapi kemudian ada namanya murur itu. Jadi ketika mabit nggak harus masuk di Musdalifah, dia tetap tinggal di bis, lewat saja itu sudah sah. Ini kan luar biasa kan? Perkembangan yang perubahan yang sampai kepada aturan. Walaupun kita tahu mungkin ahli fikih ya memang itu sudah ada di hadis-hadisnya aturan-aturannya. Yang kedua adalah tanazul itu. Tanazul ketika di dalam aktivitas di maktab di Arafah maupun di Mina misalnya, dia tidak tetap tinggal di maktab di Mina, tapi dia balik lagi ke hotel. Jadi tidak tinggal di maktab itu, tapi tinggal di hotel. Nah besok kalau ada ritual lagi sa'i atau tawaf, dia langsung ke Masjidil Haram. Itu kan luar biasa ya perubahan itu. Dan kalau kita lihat secara sosiologis, secara antropologis, itu jadi pengetahuan yang luar biasa. Kita bisa mengembangkan teori-teori baru berdasarkan temuan itu tentang komodifikasi. Tentang agama. Ada komodifikasi juga di situ. Bagaimana di dalam haji itu ada kelas-kelasnya ya kan? Reguler ya kan? Ada yang plus, plus. ada furoda atau mujamalah ya. Nanti di furoda itu pun ada tingkatan yang furoda emas, ada yang perak, ada yang platinum. Nah kan itu bisa kita lihat ya, dalam tanda petik bisa komodifikasi. Tetapi yang lain juga kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita berikan kepada pengambil keputusan, kepada para pemimpin agama, bahwa ya konteks sosial, konteks budaya itu tetap mempengaruhi cara orang beragama ya. Jadi di ritual atau ibadah haji itu ada perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi yang dulunya itu harus begini, sekarang seiring berkembangnya zaman ada perubahan. Dan kita tidak tahu lagi ya besok semakin banyaknya orang yang berbondong-bondong ke Baitullah, sementara di sana sudah semakin tidak bisa menampung. Kemudian ada ide-ide untuk membuat maktab yang seperti apartemen gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin di puluhan tahun dulu tidak terpikirkan, tetapi sekarang itu menjadi kebutuhan. Dan Anda sebagai akademisi, sosiolog, antropolog harus bisa melihat itu secara jelas dan memberikan pengetahuan baru. Dan itu menjadi bahan pertimbangan bagi agamawan, bagi pemimpin negara yang terlibat di dalam perhajian itu, ya tentu untuk membuat gimana ya
ritual ini berjalan dengan semestinya sesuai ajaran, tetapi kita juga bisa mengakomodir perubahan-perubahan itu tetap dengan konteks ajaran doktrin yang ada. Itu oke, kita bisa 2 hari, 3 hari, 3 malam ngomong haji ini. Tidak habis. Maka buku saya ini sebenarnya bagi saya terlalu tipis. Kemarin dikritik juga. Ini sebenarnya thick description, ya, deskripsi tebal tapi kok terlalu tipis. Ya karena saya mengakomodir bahwa orang sekarang kalau baca buku terlalu tebal bosen dan kedua harganya bisa mahal. Nah, maka ogah-ogahan nanti, Pak. Iya, biar ini pemantik saja ya. Tapi saya juga ingin mengembangkan kajian ini lebih luas lagi. Tapi juga ini bukan tugas saya saja ya, tapi tugas yang lain untuk lebih mengembangkan. Anda bisa lihat di buku saya ada teori-teori yang bisa dipakai dan dengan teori yang berbeda hasilnya bisa berbeda sehingga semakin memperluas pengetahuan kita tentang haji itu sendiri. Oh iya Pak, kita kan dalam konteks penelitian sosial ya Pak. Nah, di sosiologi agama sendiri gimana sih Pak cara penerapan untuk mengamati haji secara sosiologis dan perbedaannya secara antropologis itu untuk melihat? Ya sebenarnya dari sisi perkembangan metodologi dan teori sampai sekarang ini kita melihat bahwa sosiologi dan antropologi itu batasannya sangat tipis ya. Dulu mungkin sosiologi sangat berkembang karena warna positivistiknya. Jadi kajian-kajian tentang agama pun menggunakan metode kuantitatif seperti etos Protestannya Weber, Durkheim dan sebagainya, itu Talcott Parsons, mereka menggunakan piranti-piranti yang dulu dikatakan positivistik. Tapi sekarang sosiologi banyak perkembangan menjadi fenomenologi, hermeneutik dalam sosiologi itu menjadikan antropologi dan sosiologi semakin tipis sekali. Bahkan teori-teori kedua itu saling bisa dipakai. Ya. Tapi perbedaan secara umum misalnya biasanya kalau kita bicara sosiologi maka kita bicara sistem dan struktur ya, struktur sosial, interaksi antar individu dan kelompok. Kalau kita bicara antropologi maka kita bicara kultur, budaya itu dalam pengertian para antropolog kontemporer sering dikaitkan dengan sistem gagasan. Jadi sistem gagasan itu apa yang ada di balik perilaku, di balik interaksi sosial itu. Tapi sosiologi bisa melihatnya pola-pola perilaku di dalam interaksi sosial. Itu sosiologi, membentuk struktur kelas-kelas sosial. Kalau antropologi akan melihat di balik struktur perilaku itu ada sistem gagasan apa. Sistem gagasannya jadi pada kognisi sistem gagasannya. Tapi sosiologi lebih melihat pada pola-pola perilaku itu secara langsung dilihat. Ya, keduanya saling melengkapi. Para antropolog sangat diberikan manfaat dari studi sosiologi karena dia bisa melihat pola-pola perilaku di dalam interaksi sosial. Dan sosiolog bisa melihat kenapa dia berperilaku seperti itu, karena ada sistem gagasan lokal, sistem gagasan pada komunitas tertentu di balik pola perilaku dalam interaksi sosial itu. Itu ya, jadi batasnya semakin tipis, tapi biasanya kita juga dibedakan dengan, kalau antropolog biasanya menyebutnya sebagai metode etnografi. Yang paling khas itu adalah biasanya antropolog melakukan pengamatan terlibat, dia live in, naturalistik. Iya, ada bahkan naturalistik. Jadi kalau neliti haji ya haji beneran. Gitu kan. Berarti saya nggak bisa naturalistik. Iya, barangkali nanti Anda dapat barokah, dapat 400 juta tiba-tiba. Amin. Daftar sekarang naik haji sekarang kan, atau tiba-tiba jadi petugas haji. Iya. Sekarang lagi banyak tuh anak-anak muda jadi petugas. Cita-citanya gitu. Kalau ingin, tapi ya ini sekarang dikatakan ilegal ya. Iya.
haji tanpa cowboy visa. atau haji backpacker ya. Ya dengan kalau orang Jawa bilang bonek ya, bondo Bonek. nekat. Berapapun uang sakunya, yang penting saya bisa berangkat, diatur sendiri, yaitu haji cowboy. Kalau yang untung-untungan malah di Arab Saudi malah disambut, tapi kalau enggak ya malah dikatakan ilegal. Kadang-kadang. Itu saya dibukukan tuh Pak. Saya ada di buku ini. Jadi ada haji cowboy yang beruntung, ada haji cowboy yang tidak beruntung, sehingga dia akhirnya sampai di sana hanya bisa umroh. Haji cowboy backpacker yang kesulitan, dia akhirnya hanya bisa jadi umroh saja, nggak bisa menunaikan haji. Jadi lagi ngetren nih tentang naik haji, tapi sambil berangkatnya tuh bukan naik pesawat tapi naik sepeda. Jadi kayak keliling dulu. Bincang-bincang haji kok jadi haus Pak. Ini air zam-zam kayaknya ini. Ya, iya. Ingin suka ini buat air zam-zam. Sampai air kesuka. Ini ada air Silakan Pak, suka, diminum natural Pak. water. Air zam-zamnya Uin suka. Ya. Ini official ya guys ya dari Win Sunan Kalijaga. Pusat bisnis ya. Winston. Nah, teman-teman udah masih penasaran nggak tentang antropologi haji? Masih? Oh iya. Kalau masih, beli aja dong biar lebih berwawasan gitu kan? Semua mendukung untuk membeli. Berapa harganya? Wah, promo harganya boleh. Ada diskon Ada diskon. besar-besaran nih kayaknya nih. Iya. Cek aja di Shopee-nya. Cek aja di Win Suka. deskripsi bawah. Iya, nanti dikasih di link di bawah ini ya guys ya. Nanti masuk aja. Oke. Ini berhubung durasinya ini udah lama banget dan juga udah banyak ngobrol-ngobrol bincang bersama Pak Suhada. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kepo-kepo nih tentang bagaimana sih haji itu dikaji secara antropologi dan juga sosiologisnya. Nanti bisa baca langsung ya di bukunya. Nah, mengingat waktunya udah selesai. hampir selesai. Nah, sebelum closingan, aku mau bilang, mau kasih quotes. Katanya Pak Prof. Nursyam, kalau peneliti itu harus berkata jujur. Peneliti itu boleh salah, tapi harus jujur, nggak boleh bohong. Mungkin itu aja. Karena aku kayaknya belum ada kata-kata ini ya. Jadi gimana Mas? Kita tutup aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang menarik tentunya buat kita dengar pengalamannya. Benar. Nah, ya. Terima kasih untuk Pak Hada. Terima kasih dan alhamdulillah saya senang bisa berkunjung di podcast Sosiologi Agama. Doakan semoga berkembang jadi lebih baik lagi Pak. Iya, insya Allah berkembang lebih baik lagi dan saya juga inginnya tidak hanya sekarang ya, nanti juga diundang lagi. Jadi ada part 2 nanti kalau teman-teman mau ya. Oke, teman-teman, gitu aja dari kita. Langsung aja. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.